Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Gia dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nadia Risalana Pitupulu dan partner saya Ina Nuraini. Dan saya Quintan Agista Dirola. Saya Riansyah. Dan saya Saraful Rehendri. Pada saat ini kami akan mempresentasikan final project kami, yaitu pemasaran digital yang diampu oleh Bu Gia. Kami berharap pemaparan ini bisa menggambarkan pemahaman kami terhadap satu semester yang telah kami jalankan dan juga telah menunjukkan bagaimana konsep ini telah kami terapkan dalam simulasi kampanye bisnis digital ini. Tanpa berlama-lama, mari kita lanjutkan kepada sesi berikutnya. Baik, masuk pada pembahasan kita yang pertama mengenai pendahuluan dan dari riset perusahaan dan produk oleh PT Halodoc sendiri. Jadi Halodoc sendiri adalah platform digital yang berdiri sejak 2016, menyediakan layanan seperti konsultasi dokter online, pembelian dan pengiriman obat, serta pemeriksaan laboratorium di pemesanan rumah sakit, hingga pengelolaan rekam medis. Dari visi Halodoc sendiri adalah menjadi platform kesehatan digital terdepan dengan misi menyederhanakan akses layanan kesehatan. Target penggunanya adalah masyarakat yang sekitar berusia 20-45 tahun yang aktif, melek teknologi dan tinggal di kawasan urban atau semi-urban. Untuk pesaing dari Halodoc sendiri dalam industri layanan kesehatan digital, Halodoc bersaing dengan Alodokter sebagai market challenger serta Klik Dokter Sehat dan Good Dokter sebagai market follower. Alodokter sendiri menjadi pesaing terdekat karena fitur yang lengkap dan kerjasama yang luas. Namun, belum ada yang mampu menandingi ekosistem Halodoc yang lebih terpadu. Untuk selanjutnya yaitu analisis channel pemasaran digital. Strategi digital Halodoc sendiri mencakup media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube, serta optimalisasi website melalui SEO. Serta Halodoc sendiri juga memanfaatkan email marketing, notifikasi aplikasi, iklan digital seperti Google Ads, social media ads, dan kolaborasi dengan influencer maupun tenaga kesehatan untuk memperkuat branding dan edukasi. Baik, untuk selanjutnya ada analisis SWOT. Halodoc memiliki kekuatan pada ekosistem layanan terintegrasi, teknologi yang ramah pengguna, dan jaringan kemitraan luas. Sedangkan untuk kelemahan utamanya adalah ketergantungan pada internet dan mitra eksternal. Peluang yang dapat digarap mencakup layanan preventif dan integrasi teknologi seperti wearable device. Sementara itu, ancaman yang berasal dari persaingan yang ketat dan perubahan regulasi. Strategi SO dilakukan dengan inovasi layanan dan kolaborasi teknologi. Untuk yang strategi WO fokus pada memperkuat logistik internal. Strategi ST mengandalkan teknologi untuk menjaga mutu. Sedangkan strategi WT difokuskan pada efisiensi dan keamanan data. Baik, untuk slide selanjutnya ada tujuan champion. Tujuan 1. Meningkatkan awareness kesehatan mental, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kesehatan mental dan mengurangi stigma negatif terkait konsultasi psikologi maupun psikiater. Untuk yang kedua, mendorong pengguna layanan Halodoc, meningkatkan jumlah konsultasi kesehatan mental melalui aplikasi Halodoc dengan promo diskon 50%. Yang ketiga, memperkuat brand position, menegaskan Halodoc sebagai platform kesehatan digital terpercaya yang menyediakan solusi holistik dan termasuk layanan mental health. Untuk target pasar sendiri ada demografi. Yang pertama, usia 18 hingga 35 tahun, generasi muda, mahasiswa, pekerja urban. Untuk yang kedua, lokasi, perkotaan dan semi perkotaan. Yang ketiga ada gender, ada lelaki dan perempuan. Untuk yang psikologis, yang pertama ada sadar kesehatan mental tetapi ragu atau takut mencari bantuan profesional. Untuk yang kedua, aktif di media sosial seperti Instagram dan TikTok dan terbuka dengan konten edukasi kesehatan lainnya. Yang ketiga ada mengutamakan kemudahan akses dan solusi digital. Dan yang terakhir, perilaku, pengguna aktif aplikasi kesehatan atau yang pernah mencari informasi kesehatan mental online. Dan terakhir ada matriks sebagai KPI, pengguna aktif aplikasi kesehatan atau yang pernah mencari informasi kesehatan mental online. Teman-teman, selanjutnya kita akan fokus ke ide campaign-nya. Di sini kita ada 3 bagian di sini. Yang A ada pre-campaign, campaign 1 dan campaign 2.
Pre-campaignnya sendiri ada sadar mental, adalah upaya Halodoc membangun kesadaran dan antusiasme publik terhadap isu mental. Nah, ini dilaksanakan jelang Hari Kesehatan Mental Dunia. Yang selanjutnya adalah ide campaign 1 dengan tagar sadar mental Halodoc diskon 50%. Ini program ini dalam rangka kesehatan mental menawarkan diskon 50% untuk sesi konsultasi dalam psikolog maupun psikiater untuk meningkatkan kesehatan dan kesadaran dan mengurangi stigma masyarakat dan memperluas akses layanan mental health terutama bagi generasi muda. Dan yang terakhir di sini ada campaign 2. Campaign 2 sendiri ini kita fokuskan kepada podcast. Podcast ini bersifat live dan interaktif di YouTube, jadinya peserta nanti juga bisa berinteraksi dengan narasumber dan membahas isu-isu kesehatan mental bersama profesionalitas dan influencer yang terkenal, dan sehingga mendorong pengguna untuk lanjut dalam konsultasi via Halodoc. Oke, bisa next. Nah, untuk ide campaign-nya sendiri, ini ada poin-poinnya sendiri. Kita fokus pada poin yang pertama, komunikasi. Poin komunikasi untuk campaign 1, kesehatan mental setengah harga, manfaatnya penuh. Ini komunikasinya hangat, ringan, empatik, fokus pada edukasi dan ada rasa diskon 50% agar menarik perhatian. Terus untuk channelnya sendiri kita melalui Instagram, feed story reels, TikTok, bisa juga YouTube. Setelah itu periodenya sendiri akan kita lakukan pada 10 sampai 12 Oktober selama 3 hari dan bertepatan dengan Hari Kesehatan Nasional Dunia. Nah, terus objektifnya kita tingkatkan sesi konsultasinya. Kita hapus stigma negatif bahwa kalau ke psikolog itu negatif, tapi tidak. Kita berobat di situ. Terus targetnya ini kita targetkan generasi Gen Z, yaitu usia 18 sampai 35 tahun, termasuk generasi milenial juga. Sasaran pengguna baru dan pengguna dengan kesadaran awal mental health. Ya, nantinya ini kita ingin budget kisaran 15 juta dengan rincian Instagram ads dan konten 4 juta. Untuk aplikasi TikToknya sendiri dan influencer sekitar 3,5 juta dan YouTube kisaran 2 juta. Untuk totalnya nanti 15 juta. Terus ada campaign 2 sendiri. Untuk campaign 2 sendiri ini kita kan podcast. Komunikasinya kita ingin edukatif dan emosional. Fokusnya ingin Halodoc sebagai ruang aman untuk belajar dan berbagi dengan narasumber profesional dan influencer. Kita lakukan di Spotify, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, dan aplikasi email marketing yang lain. Kita bisa tembak juga. Terus periodenya sendiri kita bisa 1 bulan penuh. Terus dimulai minggu kedua setelah Hari Kesehatan Mental Dunia, setelah brand awareness terbentuk. Dan 1 episode setiap minggu agar tidak terputus. Lalu kita juga meningkatkan loyalitas pengguna lama. Setelah menggunakan sesi konsultasi, mereka merasa baik dan kita bangun kedekatan emosional dengan pengguna dengan mendorong penggunaan layanan secara berulang-ulang. Terus untuk target audiensnya sama, kurang lebih sama dengan yang pertama. Jadinya familiar dengan podcast dan punya kesadaran tinggi atas kesehatan mental. Terus untuk budgetnya sendiri kita up karena menggunakan dengan influencer yang mahal, jadinya kita kisaran budget kita 30 juta. Baik, selanjutnya ada digital marketing budgeting, di mana di sini ada 6 struktur. Ada campaign, digital marketing channel, periode per minggunya, budget per minggunya, KPI, dan yang terakhir ada jumlah biaya. Dengan total anggaran yaitu 48 juta. Di sini kita akan membagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama free campaign, campaign 1 dan campaign 2. Free campaign yaitu dijalankan selama 2 minggu dengan fokus pada awareness awal dan juga digunakan channel Instagram, web dev seperti SEO dan juga landing page. Ada targetnya pula yaitu reach-nya sebanyak 300.000, visitornya 50.000. Biaya totalnya itu ada 7 juta.
Selanjutnya ada campaign 1 yang dimana kita di sini lebih berfokus pada 1 minggu intensif, seperti fokusnya pada engagement dan edukasi. Kita menggunakan channel seperti Instagram advertisement, TikTok, YouTube, serta email. Dengan target 200 konsultasi dan juga 100.000 challenge dan 500.000 impression. Di sini biayanya 13 juta rupiah. Dan yang terakhir ada campaign 2 yang dimana kita menggunakan ini selama 4 minggu. Ada fokusnya pada konversi dan retensi. Channel yang kita gunakan ada podcast dan juga TikTok serta YouTube Live. Kita juga menggunakan push notifikasi seperti pop-up pada notifikasi di HP. Target yang kita tuju adalah listeners sebanyak 50.000 per episode dan juga 8% engagement. Di sini biayanya bertotal 28 juta rupiah. Lepas ini. Oke, yang selanjutnya ya ini ada timeline dan daftar aktivitas. Ini pelaksanaan pre-campaign yang dimulai pada 1 hingga 2 minggu pertengahan September sampai awal Oktober, yaitu dengan soft launch yang dilakukan dengan teaser di media sosial, email, dan promosi awal. Yaitu yang dua ada campaign pertama, yakni dimulai dengan diskon 50, dimulai dari 10 Oktober bertepatan pada Hari Kesehatan Mental Dunia dan berlangsung dalam 2 minggu. Untuk campaign yang kedua, yakni dimulai pada tanggal 24 Oktober yang berlangsung pada 4 minggu, menayangkan podcast interaktif di YouTube Live dan Spotify. Terus yang tahap terakhir, yakni di minggu ke-12 akhir November, adalah evaluasi dari campaign yang kita jalankan. Untuk kesimpulan dan saran, yakni campaign digital Halodoc melalui podcast Nadia ya? Itu aku. Iya. Baik, kita tiba di akhir slide, yaitu kesimpulan dan saran. Jadi, campaign digital Halodoc melalui hashtag Sadar Mental Halodoc diskon 50 dan hashtag podcast Halodoc terbukti efektif menjangkau generasi muda dari usia 18 sampai 35 tahun yang peduli akan kesehatan mental mereka. Campaign pertama fokus pada awareness dan konversi lewat diskon layanan konsultasi, sedangkan campaign kedua menekankan edukasi dan retensi melalui podcast interaktif. Penggunaan media sosial dan push notification berhasil menarik perhatian audiens digital native. Anggaran kampanye dikelola efisien di bawah 50 juta per campaign, dengan KPI yang jelas pada setiap tahap seperti awareness, conversion, engagement, dan retention untuk mempermudah evaluasi. Halodoc juga dapat berkolaborasi dengan komunitas ataupun organisasi yang bergerak di bidang kesehatan mental untuk meningkatkan kepercayaan publik. Selain itu, konten yang dapat berbasis pengguna seperti testimoni dan cerita pengalaman pribadi dapat ditambahkan untuk memperkuat keterlibatan dan empati dari audiens. Halodoc juga dapat mempertimbangkan membuat program langganan layanan kesehatan mental dengan harga terjangkau untuk mendorong loyalitas pengguna. Dan yang terakhir, hasil dan data dari campaign yang telah berjalan sebaiknya dimanfaatkan untuk membuat strategi komunikasi yang lebih personal dan tepat sasaran di masa yang akan mendatang. Demikianlah presentasi yang kami sampaikan. Kami berharap strategi ini bisa menjadi gambaran konkret bagaimana teori digital marketing yang Ibu Gia sampaikan dapat kami sampaikan selama perkuliahan dan juga dapat kami terapkan secara terstruktur dan terukur. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kami sangat menerima dan kami sangat terbuka untuk masukan dan saran yang diberikan oleh Bu Gia dan teman-teman. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang pernah dulu basis dari kakak terus. Iya.